Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Alfian Maulana dengan NIM 612012300142. Saya berasal dari kelas RA2 Manajemen. Saya sudah menempuh semester 5 di Universitas Primagraha. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video yang akan membahas materi bisnis internasional melalui dari bisnis definisi, sejarah, latar belakang, hingga peran globalisasi dalam bisnis internasional. Materi ini penting karena di era sekarang, hampir semua bisnis tidak bisa lepas dari hubungan antar negara. Nah, di sini kita akan membahas tentang internasional bisnis. Jadi kita bisnis itu tidak cukup di negara kita aja, kita bisa bisnis di antar negara. Jadi di antar benua, di antar negara, tidak cukup di negara kita aja ataupun di negara Asia. Kita bisa lebih luas, bisa berperan sebagai pembisnis, yaitu pembisnis internasional. Masuk kita ke materi pertama, yaitu definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang melibatkan lebih dari satu negara. Nah, yang tadi saya sebutin itu loh, kita bisa bisnis lebih dari satu negara. Kegiatan ini bisa berupa ekspor, impor, investasi asing, lisensi, warlaba, hingga kerjasama internasional. Tujuan utama bisnis internasional adalah untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, serta memanfaatkan keunggulan sumber daya dari negara lain. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memperluas, di mana kita memperluas relasi, dan di sini juga dijelaskan meningkatkan keuntungan. Nah, biasanya kan kita kalau di negara kita sendiri yaitu sedikit mendapat keuntungan. Nah, kalau ingin lebih luas lagi, lebih besar lagi keuntungannya, kita bisa melibatkan negara-negara yang lain. Kita bisa bekerja sama dengan negara-negara lain, serta memanfaatkan keunggulan sumber daya dari negara lain. Kita masuk ke materi kedua, yaitu sejarah bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional sudah dimulai sejak zaman dahulu, terutama melalui kegiatan perdagangan antar wilayah dan negara. Nah, ternyata bisnis antar wilayah itu atau antar negara itu sudah dari zaman dahulu. Bukan di zaman kita aja ya, di zaman modern. Mungkin di zaman dahulu itu bisnis internasional itu sudah terlaksana. Mungkin kita kurang update aja dengan info-info bisnis di internasional. Pada masa kerajaan dan kolonialisme, wah itu udah dulu banget berarti ya. Perdagangan rempah-rempah menjadi contoh awal bisnis internasional. Nah, mungkin di negara kita, khususnya negara Indonesia, pas masih dijajah itu mungkin itu sudah melakukan bisnis internasional, yaitu rempah-rempah. Kita bisa mengirim rempah-rempah kita ke antar negara. Kemudian, saat revolusi industri, produksi massal mendorong negara-negara untuk mencari pasar baru. Nah, memasuki ke era modern. Nah, kita memasuki ke era sekarang nih, ke era kita, atau di era digital. Bisnis internasional berkembang sangat pesat. Wah, sangat pesat. Dengan dukungan teknologi dan internet. Nah, di era sekarang, di era bisnis sekarang itu, di era modern atau di era digital, masa sih kita tidak bisa melakukan bisnis di antar negara sedangkan kita sudah memiliki teknologi dan internet yang memadai. Adapun latar belakang bisnis internasional, latar belakang munculnya bisnis internasional antara lain karena perbedaan sumber daya alam, teknologi, tenaga kerja, dan biaya produksi antar negara. Selain itu, kebutuhan dan selera konsumen yang semakin beragam juga mendorong perusahaan untuk masuk ke pasar global. Bisnis internasional menjadi solusi bagi perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang dalam persaingan global. Nah, wah, bisnis internasional menjadi solusi bagi perusahaan untuk tetap bertahan hidup nih. Berarti setiap perusahaan kalau ingin bertahan itu bisa ekspor atau impor itu ke antar negara biar profitnya kita lebih besar atau keuntungannya lebih besar.
Soalnya kalau di negara kita sendiri mungkin itu persaingannya cukup ketat juga. Mungkin kalau di negara lain itu persaingannya cukup kecil ya, teman-teman. Adapun globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi memiliki peran besar dalam perkembangan bisnis internasional. Globalisasi membuat batas antar negara menjadi semakin terbuka, sehingga arus barang, jasa, modal, dan informasi dapat bergerak dengan cepat. Contohnya, perusahaan dapat menjual produk ke luar negeri melalui platform digital tanpa harus memiliki toko fisik. Wah, kita bisa membuka bisnis atau menjual produk di platform atau di penjual online. Nah, banyak tuh. Contohnya kayak negara Cina, itu khususnya saya sering membeli barang-barang Cina di online. Contohnya softcase HP, terus mainan, HP. Nah, itu saya kadang sering banyak masyarakat itu membeli barang-barang di luar negeri, tidak harus ke luar negeri, tidak harus ke Cina. Kita cuma klik membuka Shopee, itu kita bisa langsung membeli barang-barang dari luar negeri. Contohnya barang-barang Cina tuh di kita tuh udah banyak banget ya, teman-teman. Namun, globalisasi juga membawa tantangan seperti persaingan yang semakin ketat dan perbedaan budaya yang harus dipahami oleh pelaku bisnis. Nah, makin di era sekarang, perbedaan budaya dan itu semakin ketat. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan lain, banyak produk-produk lain itu membuka perusahaan atau membuka bisnis di platform. Makanya tidak mempunyai modal banyak pun kita bisa melakukan bisnis di era sekarang. Soalnya kita mempunyai teknologi dan internet yang stabil. Langsung saja kita kesimpulan, bisnis internasional merupakan bagian penting dalam perekonomian global. Didukung oleh globalisasi, bisnis di lintas negara semakin berkembang dan membuka banyak peluang. Namun juga menuntut kesaingan dan strategi yang matang. Nah, kalau kita ingin bekerja sama di antar negara, kita ingin membuka bisnis internasional, nah kita juga harus memikirkan strategi-strategi yang matang. Kita juga harus memahami kondisi-kondisi di negara yang lain. Contohnya negara lain ini membutuhkan barang apa, kita harus siap menyediakan. Semoga video ini dapat membantu kita memahami materi bisnis internasional. Jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan dan ucapan saya yang kurang berkenan yang harusnya saya ucapkan, saya meminta maaf kepada teman-teman atau penonton-penonton yang telah menonton di video saya. Saya meminta maaf dan kami berucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membuat video bisnis internasional di UAS semester 5 ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di semester 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.